Stadion mau dipakai pertandingan Liga 1, tapi tuding kampanye Anies dijegal, tuyul botak ngamuk, nekat mau lapor polisi, tuding Bawaslu cuma incar Anies. Ya, ini pembatalan yang menurut saya mencederai demokratisasi di Kota Bekasi. Karena pertama mendadak, yang kedua tidak memberikan solusi. Betul tadi malam jam 9:30 memberikan surat izin, tapi sudah nggak ada artinya, karena perlu persiapan. Sehingga di balik pembatalan ini justru masyarakat semakin dekat dengan Pak Anies. Coba kalau senam saja di GOR, tidak akan semeriah seperti ini. Daerah Kota Bekasi minta maaf ya, karena kemudian adanya pembatalan kegiatan pertandingan kegiatan senam yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Ada pencabutan izin itu. Ini satu hal yang sesungguhnya tidak kondusif ya. Kita ngertilah aturan tentang masalah ada sepak bola dan sebagainya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Loyalis Anies Baswedan Giz Khalifah mengungkapkan sederet upaya penjagalan jagoannya di pemilihan presiden 2024. Hal itu menyusul pencabutan izin penggunaan Stadion Patriot yang dicabut oleh pemerintah Kota Bekasi. Pencabutan itu dilakukan H-1 kegiatan senam yang akan dihadiri Anies. Apalagi menurut Giz, pencabutan itu dilakukan bukan pertama kalinya. Kegiatan yang akan dihadiri Anies di Riau pada akhir 2022 silam juga berakhir sama. Penjagalan Anies lainnya disebut Giz bisa dilihat dari upaya menersangkakan Anies oleh KPK. Selain itu, pengawas penyelenggara pemilihan umum juga dilihatnya hanya mengawasi Anies. Ia bahkan membuat plesetan akronim dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menjadi Bawasnis. Ia berkata, Bawaslu yang berubah menjadi Bawasnis dan banyak lagi. Hanya orang stres yang percaya Anies mau dijegal. Hanya orang bego yang mau percaya dengan narasi murahan dari para buzzer dan kubu Anies yang setiap hari selalu teriak-teriak Anies dijegal. Orang bego mana yang mau percaya atas isu penjegalan Anies? Sementara di semua survei, dia selalu langganan di posisi paling bawah. Justru mereka terus teriak penjegalan dan kriminalisasi Anies supaya dapat simpati dengan harapan elektabilitas naik signifikan. Bukan hanya Giz Khalifah, Partai Keadilan Sejahtera bahkan akan membawa kasus pembatalan penggunaan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi untuk acara senam bersama Anies ke ranah hukum. Meski demikian, PKS belum bisa memastikan kapan pelaporan akan dilakukan. Sebenarnya, mau dilaporkan seperti apapun itu juga percuma. Dasar hukumnya juga tidak ada. Saya yakin PKS ataupun buzzer pendukung Anies akan melakukan apapun untuk membela sang junjungan, meskipun harus membuat kontroversi murahan seperti itu. Soal pembatalan acara di Stadion Patriot Candrabaga, PLT Wali Kota Bekasi Tri Adianto langsung menanggapi hal itu. Ia mengaku memang yang tanda tangani surat izin penggunaan Stadion Patriot untuk kegiatan Anies, tapi izin itu terpaksa dibatalkan karena ternyata di hari yang sama akan berlangsung pertandingan Bayangkara FC versus PSM Makassar yang mana sudah melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Kalau saya melihat polemik ini, hanya ada dua kemungkinan, antara PKS yang konyol mau pakai stadion tapi tidak mengecek agendanya, atau PLT-nya yang tidak ingat lalu akhirnya cabut izin dan bola dilempar ke statuta PSSI. Herannya kenapa tidak mau pakai JIS saja sih? Sampai sekarang saya belum lihat loh kubu Anies ini memakai JIS, kan katanya JIS itu standar internasional, rumputnya kualitas internasional, masa nggak mau dipakai sih? JIS sudah lama nganggur dan jarang jadi venue event besar setelah konser Dewa 19 lalu. Mahakarya sendiri tapi kok nggak mau dipakai? Pasti takut disorot kekurangan JIS-nya ya. Ngaku aja lah kalau JIS banyak cacatnya dan sekarang tidak berani dekat-dekat dengan JIS. Stadion gede dan megah tapi sepi event, malah pakai stadion lain dan begitu tidak dapat izin, teriak-teriak Anies mau dijegal. Dikit-dikit jegal, dikit-dikit jegal, jegal kok cuma dikit? Hahaha. Dari hasil survei saja sudah cukup membuktikan bahwa mereka para buzzer Anies semacam Giz Khalifah ini tidak akan berkutik. Mereka mau menuduh dengan cara apapun, rakyat tidak akan percaya. Rakyat waras tidak akan memilih mereka sebagai pemimpin di negeri ini. Biarlah, anggap saja buzzer Anies ini kayak anak kecil yang sedang cari sensasi. Merepet karena kurang perhatian, tapi tidak ada yang peduli. Lama-lama juga bakalan capek sendiri. Bagaimana menurut Anda? Ketar-ketir berantas mafia migas, PKS ngotot Ahok tak cocok jadi dirut Pertamina. Kalau bersih kenapa risih? Ingat pepatah,
Apa yang ditolak PKS, itulah yang benar. Saya kira BUMN ini sama. Kalau mau jadi dirut, Anda harus berani eksekusi dong. Kalau Anda tidak berani eksekusi, jangan jadi dirut. Kalau saya suka bercanda gitu loh. Gaji gua kalau dihitung-hitung sama tunjangan kalian mungkin cuma 25%. Teorinya sih 45. Masa eksekusi mesti kasih pada kita yang komod gitu loh. Katanya Pak Ahok jadi direktur Pertamina, Pak. Antara atau dari mana? Dari rumor yang beredar, Pak. Oh, rumor. Kalau rumor sih terlalu dini, ya. Bahwa kita akan mengadakan tour of duty. Kemarin Pak Tiko jadi Wamen 1. Menangani tentu energi. Satu, yang kedua, apa mungkin penggantinya ini lebih bagus kinerjanya dari Bu Nika, ya? Apalagi yang ketiga, ini masuk tahun pemilu. Jangan sampai pergantian ini karena ada agenda-agenda politik yang lain. Tapi kemarin Komisi 6, Bang. Ya, itu kewenangan pemegang saham. Jadi mungkin dalam hal ini saya tidak dalam kapasitas untuk bicara. Jadi butuhkan orang-orang yang mempunyai experience atau kompetensi di bidang energi. Bagaimana masalah krisis energi kita? Beliau punya record di situ. Nah, itu harus dipertanyakan juga gitu. Beliau tidak punya record dalam sisi energi. Bagaimana membuat energi security kita, krisis energi di depan mata dan sebagainya. Beliau punya kompetensi itu tidak. Kenapa Ahok tidak memiliki record yang mumpuni di bidang energi gitu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Amin Aka, baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan. Ia menilai Basuki Cahayapurnama alias Ahok bukan sosok yang tepat untuk dicalonkan sebagai Direktur Utama Pertamina. Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi kabar bahwa Ahok akan dipilih sebagai Direktur Utama Pertamina. Amin menilai selama ini kinerja Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina tidaklah moncer. Selain itu, figur Ahok dinilai lebih menonjol sebagai seorang politisi ketimbang pebisnis atau profesional. Oleh karena itu, menurut Amin, jika wacana Ahok bakal menjabat Dirut Pertamina terrealisasikan, publik bisa berasumsi bahwa pergantian Dirut Pertamina kental dengan nuansa politik. Apalagi menurutnya, Nike Widiawati baru 9 bulan dikukuhkan kembali sebagai Dirut Pertamina. Wacana Ahok bakal menggantikan Nike sebagai Dirut Pertamina muncul usai Menteri BUMN Erick Thohir memanggil Ahok dan Nike dan beberapa direksi Pertamina beberapa waktu lalu. Di sisi lain, Amin mengatakan pergantian pimpinan Pertamina menjadi kewenangan Menteri BUMN. Lalu kenapa ente ikut campur? Namun, sebagai mitra kerja Pertamina, DPR berharap supaya figur yang dipilih menjadi direksi perusahaan minyak plat merah tersebut adalah sosok yang berintegritas dan kompeten. Terlebih Kementerian BUMN sudah memiliki core values untuk para direksi dan komisaris, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sejak isu Ahok menggantikan Nike sebagai Dirut Pertamina muncul di ruang publik, Menteri BUMN Erick Thohir tidak membuat bantahan. Erick hanya mengatakan hal tersebut masih dalam tahap review. Menurut Erick, wacana ini muncul seiring penetapan Wakil Menteri BUMN 2 yang baru, yaitu Ruslan Ruslani sebagai Wamen yang membawahi BUMN sektor energi. Menurut Erick, Ruslan diberikan kesempatan mereview kinerja perusahaan di bawah klaster yang diampu. Apa yang disampaikan oleh PKS di atas tentu tidak berdasar sama sekali, karena banyak kemajuan dan keberhasilan Pertamina di tangan Basuki Cahayapurnama. Banyak loh mafia migas yang diberantas dan transparansi ditegakkan di internal Pertamina. Tapi itu semua dibentahkan oleh PKS. Pernyataan-pernyataan hampir semua kadernya seringkali menyuguhkan narasi yang asal berlawanan dengan pemerintah. Sebaik apapun kinerja pemerintah, selalu saja harus ditanggapi dengan opini yang negatif, beserta pernyataan yang absurd pula. Maka sebenarnya menjadi tidak penting juga untuk menanggapinya. Tapi yang diungkapkan oleh PKS tidak berdasar dari data yang valid, tapi hanya atas dasar kebencian belaka. Jadi intinya, semua yang dikatakan PKS justru kebalikannya yang betul. Bantahan atau pernyataan yang berlawanan PKS justru menunjukkan kebenaran. Apapun yang berlawanan dengan PKS itu berarti sudah benar. Yang penting beda walau salah.
supaya terlihat jika PKS dan para kadernya nggak begitu saja mudah menyetujui apa yang diputuskan pemerintah, terutama keputusan-keputusan yang melibatkan Presiden Jokowi. Padahal seringkali apa yang disuarakan oleh PKS ibarat remah-remah roti yang sekalipun dimakan dalam porsi besar tapi tidak mengenyangkan karena tidak ada gizi di dalamnya. Akan tetapi bagaimanapun kita kudu tetap bersyukur karena PKS menyuarakan pendapatnya soal Ahok. Karena seperti apa yang telah saya singgung di atas, akan menjadi semacam kompas politik bahwa Erick Thohir sudah mengambil keputusan yang tepat dengan menjadikan Ahok sebagai dirut Pertamina. Kalau sewaktu-waktu ditanya oleh mereka yang sepertinya belum melek politik, cukup dijawab saja. Alasannya ya karena PKS menolak Ahok jadi dirut. Segampang itu. Pokoknya kalau PKS bersuara menolak, berarti itu sudah benar keputusan dari pihak yang ditolak itu. Bagaimana menurut Anda?